Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun kalian berada, Bu Ratna selalu berdoa agar kalian senantiasa sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini tentunya akan berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di sini Bu Ratna ingin membahas salah satu cara bagaimana agar kalian itu bisa sukses. Allah menciptakan manusia dengan kecerdasan, bakat, dan potensi masing-masing. Setiap orang pastinya mempunyai keunikan tersendiri. Tapi terkadang kita itu tidak tahu potensi apa yang harus kita kembangkan. Kadang juga kita tuh punya potensi apa ya, itu juga kadang kita tidak tahu, sehingga untuk mencapai kesuksesan, untuk belajar, untuk berkembang ke arah yang lebih baik, kita itu kesulitan karena kita tidak tahu potensi kita di mana. Nah, pada video kali ini Bu Ratna akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kamu itu siapa? Pertanyaan ini tuh gampang-gampang susah ya. Kadang hanya disebutkan nama saja, kadang hanya disebutkan alamat rumahnya saja, seperti itu. Padahal kalau kita gali lebih dalam, kenali diri sendiri itu mencakup banyak hal. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan diri. Kamu punya kekurangan dan kelebihan seperti apa? Kemudian nih, yang ketiga, kenali macam-macam kecerdasan. Apakah yang cerdas itu hanya mereka yang pintar matematika, yang pintar eksak? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Siapa kamu? Pertanyaan yang simpel tapi jawabannya tidak mungkin sesimpel itu. Karena ini akan menyangkut banyak hal. Bu Ratna petakan menjadi 4 kotak. Yang pertama, siapa kamu di rumah? Kamu itu di rumah sebagai apa? Apakah menjadi kepala rumah tangga? Atau sebagai istri? Atau sebagai ibu? Atau sebagai kakek, nenek mungkin? Atau sebagai anak? Kemudian menjadi anak itu anak keberapa? Karena tentu saja anak pertama pasti perannya berbeda dengan anak yang kedua ataupun anak yang ketiga, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari rumah kita petakan di sekolah. Di sekolah itu kita siapa? Apakah di sekolah kita guru? Kalau guru apa nih? Di sekolah kita tuh sekolahnya jenjang apa? SD kah? SMP kah? Atau SMA? Jadi apa? Murid, ya kan? Atau jadi guru nih? Atau jadi kepala sekolah, apa yang lain-lain. Kemudian setelah itu di organisasi. Kita sering mendengar ya, kalau semisal di sekolah ataupun di masyarakat itu pasti ada organisasi. Nah, organisasi di masyarakat ataupun di sekolah kita ikut atau tidak. Semisal kalau di sekolah kebanyakan ada yang populer adalah OSIS dan Pramuka. Apakah kita mengikuti 2 organisasi tersebut atau salah satunya atau tidak sama sekali? Nah, itu juga harus dipetakan apakah kita termasuk orang yang berorganisasi ataupun tidak. Bu, kalau organisasinya di luar sekolah gimana? Semisal Karang Taruna nih, oh boleh, silahkan dituliskan saja. Kemudian yang keempat adalah di masyarakat. Siapa kita di masyarakat? Kalau tadi jelas di organisasi, kalau sekarang di masyarakat luas, di masyarakat lingkungan tinggal kamu adalah warga atau ketua RT, ketua RW, kayak gitu. Kenapa ini penting? Agar kita mengetahui siapa kita, potensi kita tuh seperti apa. Apakah di 4 ini kita adalah anak yang baik? Misal kalau anak nih, di rumah jadi anak, di sekolah jadi murid, kemudian di organisasi mungkin jadi OSIS, kemudian di masyarakat kita warga yang baik. Jadi kita mengetahui, oh berarti kalau saya mau bergerak, lingkungan saya berarti mungkin di rumah ataupun di sekolah. Hal yang harus saya rubah, sikap perilaku yang bisa saya rubah di rumah ataupun di sekolah. Kenapa? Karena di organisasi dan di masyarakat saya belum punya power, saya belum menjadi siapa-siapa,
yang ketika saya mengatakan sesuatu itu pasti akan didengarkan dan diapresiasi oleh warga sekitar. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Karena inilah potensi awal kita. Siapa kita? Itu potensi awalnya di situ. Kalau kita mau merubah diri kita dari lingkungan yang kita bisa dulu. Kalau semisal di sekolah tidak menjadi anggota OSIS, kalau di organisasi juga tidak ada apa-apa, berarti kamu bisa merubah diri kamu tuh di rumah. Di rumah diperbaiki, cara belajarnya diperbaiki, di sekolah memperhatikan guru agar mendapat predikat murid yang baik, murid yang rajin. Next ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada orang yang tercipta sempurna. Dia lebih terus nggak ada kurangnya sama sekali. Itu tidak mungkin. Ataupun dia itu punya kekurangan dan tidak punya kelebihan apapun. Itu juga tidak mungkin karena Allah itu Maha Pencipta yang terbaik. Dari semua penciptaan, Allah itu adalah Maha Pencipta yang terbaik. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa ada kelebihannya sama sekali. Itu tidak mungkin. Nah, ini PR-nya kita. Kita itu kelebihannya di mana? Semisal, Bu, saya kelebihan berat badan. Boleh ditulis berat badan lebih. Kemudian kekurangannya adalah kurang gesit dalam bergerak. Otomatis dong kalau kita semisal berat badannya itu terlalu berlebihan, ketika bergerak itu kurang gesit. Nah, tulis saja semuanya. Saya lemah di matematika, tapi saya lebih di bahasa Indonesia. Saya nggak bisa di IPA, tapi saya di IPS bagian mata pelajaran sejarah, saya cepat menghafalkannya. Ditulis saja tabel kelebihan dan kekurangan ini agar kita tahu kelebihan kita adalah potensi yang bisa kita kembangkan. Kekurangan kita adalah sesuatu hal yang bisa kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Tidak mungkin ada manusia sempurna, tapi kita bisa mengejar menjadi lebih baik. Perfect is impossible, but better is best. Kesempurnaan itu pasti tidak mungkin, tapi menjadi lebih baik itu adalah yang terbaik. Kita bisa mengusahakan diri kita untuk lebih baik. Tidak mengacu pada orang lain. Kita tidak berlomba dengan hidupnya orang lain, tapi berlomba dengan hidup kita sendiri. Apakah saya sudah lebih baik daripada saya yang sebelumnya? Seperti itu. Ditulis kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita akan tahu nih, kita tuh potensinya di mana. Kita bisa mengembangkan potensi kita yang mana nih, kayak gitu. Kemudian yang cara ketiga untuk mengetahui potensi diri adalah mengetahui macam-macam kecerdasan. Kecerdasan itu multiple intelligence ya. Intelligence are multiple kayak gitu. Kecerdasan itu banyak macamnya. Ada mereka yang cerdas dalam bahasa. Mereka kalau dalam bahasa itu cepat sekali, entah itu prosa, entah itu membuat puisi, cerita pendek, novel, atau dan lain sebagainya. Dia tuh bahasanya pinter. Mungkin menguasai beberapa bahasa juga dia pintar. Kemudian ada kecerdasan logika dan matematika. Logika dan matematika itu lebih ke eksak ya, mungkin lebih ke IPA, ke pelajaran matematika yang ada angkanya, kayak gitu, akuntansi dan lain sebagainya, itu kan termasuk matematika. Ada angkanya, itu dia termasuk yang pintar di situ. Kemudian ada yang visual spasialnya itu pintar. Visual spasial adalah pengamatan lewat mata. Jadi dia sekali lihat itu langsung bisa nangkep, oh iya ini apa, kayak gitu. Kemudian ada cerdasnya di musik ya. Kalau kita mengikuti perkembangan Indonesian Idol, mungkin yang cerdas di musik itu seperti siapa namanya, Lyodra, itu sampai menang di Italia ya, dia juara 1 di Italia, kan keren sekali. Dan terbaru ini dia diundang ke Dubai juga dalam kontes untuk menyanyi. Itu juga termasuk cerdas karena tidak semua orang bisa bermain musik, punya suara yang bagus dan dia punya talenta di musik. Itu tidak semua orang seperti itu. Kemudian ada kecerdasan fisik.
kecerdasan fisik itu bisa menjadi atlet, bisa menjadi olahragawan. Nah, yang kelebihan berat badan itu bisa masuk ke fisik. Kenapa? Mereka lebih tahan banting. Untuk olahraga itu mereka mempunyai stamina yang lebih kuat. Bu, emang bisa ya untuk jadi atlet? Oh, bisa sekali. Tidak hanya atlet mungkin sumo ya dalam bayangan kalian ataupun angkat besi, tidak hanya itu, tapi kalian bisa menjadi atlet silat, atlet taekwondo, atlet apapun itu bisa sekali gitu. Bukan diet loh ya, bukan berarti kalian harus diet gitu, tidak, tapi punya potensi karena orang yang gemuk itu mempunyai cadangan energi dan cadangan lemak yang banyak, jadi bisa itu kalau diarahkan ke dalam olahraga. Kemudian ada yang alam, dia kecerdasannya itu cerdas dengan alam. Maksudnya dengan alam adalah dia mampu melakukan penelitian tentang alam. Itu banyak sekali loh, bisa cuaca, kemudian bisa rasi bintang, kemudian bisa antariksa, itu alam loh. Kemudian geologi, itu wah banyak sekali pokoknya kalau alam. Atau dia merawat tanaman, menjadi tidak hanya petani ya, karena petani itu kan banyak dia budidaya tanaman, itu mungkin dia pintar-pintarnya di situ. Nah, ini harus digali lebih dalam, sebetulnya kita itu mempunyai kecerdasan di bagian mana. Dan juga ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu bukan hanya pintar membaca Al-Quran, bukan hanya dia itu sholatnya rajin, itu lebih dari itu. Kalau kecerdasan spiritual itu lebih ketenangan jiwa, dia menguasai banyak agama, dia tertarik dengan masalah agama, dia pintar kalau untuk membicarakan masalah agama, itu spiritual. Tidak hanya membaca Qur'annya itu bagus, itu tidak hanya seperti itu, tapi dia itu bisa memanage agamanya dengan baik sehingga bisa mencerminkan, oh saya agamanya bagus loh, kayak gitu. Itu sebuah kecerdasan juga. Kalau kalian lihat, bisa lihat ke dakwah-dakwah ya, dai-dai kayak gitu, penceramah-penceramah, itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan untuk bisa memahami diri sendiri dan kecerdasan untuk mengelola diri gitu loh. Jadi pembawaannya itu tenang, pembawaannya itu wibawa, bahasanya bagus, dia bisa mengenali setiap potensi diri sendiri. Nah, kecerdasan intrapersonal ini harusnya dimiliki oleh semua orang, karena untuk mengenali diri sendiri kita harus cerdas, kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, kita harus bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang mampu mengelola banyak orang. Mungkin kalau kalian yang ikut di organisasi-organisasi, kalian akan bertemu banyak orang, kalian harus belajar untuk memahami karakter satu orang dan orang yang lain, kalian harus mengkoordinir banyak orang dengan berbagai karakter itu. Nah, itu namanya kecerdasan interpersonal. Itu adalah kecerdasan untuk mengelola orang banyak kayak gitu. Bagaimana caranya menjadi sosok pemimpin yang baik, itu kecerdasan interpersonal. Bu, saya nggak punya kecerdasan ke 8-8-nya ini, saya nggak punya. Nggak mungkin, karena kalian pasti punya, hanya saja sudah tergali atau belum. Karena melihat kecerdasannya kita itu kadang perlu pemikiran yang mendalam. Bu, saya tuh kecerdasan ada beberapa loh. Betul sekali. Manusia itu kebanyakan mempunyai 2 ataupun 3 kemampuan, 2 ataupun 3 kecerdasan. Dan kecerdasan ketiganya itu biasanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain kayak gitu. Orang yang pinter interpersonal biasanya bahasanya bagus, karena apa? Dia akan mengetahui public speaking. Nah, public speaking itu cara berbicara di depan umum, otomatis bahasanya tertata. Nah, seperti itu. Jadi gali, sebetulnya kalian mempunyai kecerdasan di area mana, gali, dan kalau perlu dicatat.
Tentukan pilihanmu. Setelah kamu tahu potensi diri kamu dari 3 hal tadi, kamu sudah tahu siapa kamu punya kelebihan dan kekurangan yang bagaimana, kamu sudah tahu jenis kecerdasannya kamu, kayak gitu. Sekarang tentukan pilihanmu. Yang pertama, kamu punya hobi apa? Kalau kamu semisal punya hobi membaca, kamu harus banyak membaca, karena membaca itu jendela ilmu. Kalau bisa review bacaan yang sudah kamu baca. Semisal saya sudah membaca Sejarah Majapahit 1, Sejarah Majapahit 1. Nah, di review tuh apa yang kamu baca, buku itu kamu mendapatkan ilmu pengetahuan yang seperti apa. Di review kalau bisa tuangkan dalam sebuah tulisan. Atau yang laki-laki suka sepak bola, kembangkan terus sepak bolanya. Kembangkan terus gimana caranya agar gol, gimana caranya agar penaltinya bagus, kembangkan terus. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah kamu harus punya cita-cita. Kamu pengen jadi apa? Bu, saya cuma anak petani, saya cuma anak pedagang. Emang saya bisa meraih cita-cita saya? Bisa sekali, karena cita-cita itu tidak karena kita punya latar belakang seperti apa. Cita-cita kita bisa tergapai dengan kerja keras dan semangat yang luar biasa. Jadi kalau kamu punya cita-cita, kamu harus kerja keras dan kejar terus mimpi kamu. Yang ketiga, kamu harus mempunyai passion. Passion adalah sesuatu hal yang kamu suka lebih dari hobi. Passionnya kamu di mana? Hobi kamu tuh menyukai hal itu lebih dari apapun, bahkan kamu lebih cinta hal tersebut daripada hobi kamu. Nah, biasanya hobi, cita-cita sama passion itu saling berhubungan. Kalau semisal hobinya sepak bola, cita-citanya tuh biasanya menjadi pemain atlet sepak bola terkenal. Kemudian passionnya memang di bidang olahraga. Jadi dimanapun dia berada, dia akan berusaha untuk selalu berolahraga. Nah, itu namanya passion. Dia selalu memerlukan. Dia selalu akan membuat acara, selalu akan membuat cara, gimana pun caranya dia harus melakukan itu setiap hari. Itu namanya passion. Dan jangan lupa minta doa restu orang tua kalian, karena itu penting sekali. Ridhonya Allah itu bersama ridhonya orang tua. Kadang banyak orang tidak bisa sukses karena apa yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Jadi disinilah pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua. Kamu harus mengkomunikasikan. Kamu harus betul-betul mengkomunikasikan dengan orang tua. Ini loh yang saya mau. Yakinkan orang tua bahwa kamu bisa sukses dengan caranya kamu. Eleanor Roosevelt said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan mimpinya. Kamu bisa sukses kalau kamu percaya mimpimu indah dan bisa diwujudkan. Tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan bercanda, tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan gelak tawa. Semua kesuksesan membutuhkan perjuangan, dan perjuangan pasti membutuhkan kerja keras, pengorbanan darah, bahkan mungkin keringat yang menetes gitu kan. Semuanya pasti bisa kalau kamu berusaha. Ingat, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Sekian video dari Bu Ratna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.